Ya, Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan lagi pembelajaran kita tentang namanya Allah yang harus diaplikasikan dalam sebuah kehidupan, tatanan hidup kita sebagai makhluknya Allah, sebagai hambanya Allah yang sangat-sangat hina. Ya, yang keenam kita lanjutkan lagi, makna Al-Hafiz. Al-Hafiz diambil dari kata yaitu hafazo, ya. Hafazo ada 3 huruf yang artinya memelihara, melestarikan, atau mengawasi. Nah, dari tiga makna ini muncul makna menghafal, ya. Karena yang menghafal memelihara dengan baik ingatannya, ya. Karena menghafal itu memelihara dengan baik ingatannya. Ya, Al-Hafiz sebagai nama Allah dalam Al-Quran terulang sebanyak 3 kali, yaitu dalam Quran surah Al-Hud ayat 11, Saba 21, dan Asy-Syura ayat 6. Nah, Allah yaitu Al-Hafiz artinya adalah Allah maha pemelihara dan penjaga segala sesuatu sehingga tidak ada yang luput dari pengawasannya. Jadi segala hal apapun yang ada di dunia ini semua berada di dalam kuasanya Allah, semuanya berada di bawah lindungannya Allah, semua berada di dalam penjagaannya Allah, pemeliharaannya Allah. Ya, baik itu manusia, tatanan kehidupan manusia, baik itu ekonominya, baik itu politiknya, ya, semua 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 yang berkecimpung di bawah naungannya Allah, semuanya itu di bawah pengawasannya Allah. Jadi manusia yang katanya manusia itu sebagai makhluknya Allah, Allah tidak ingin makhluknya itu tersesat. Maka Allah di situ pun mengirimkan nabi, mengirimkan kitab sebagai pedoman, gitu, agar manusia itu tidak tersesat. Itu Allah menjaga. Allah itu menjaga tatanan kehidupan manusia dengan segala syariat-syariat atau aturan-aturan yang ada di dalamnya. Gitu. Itu Al-Hafiz, ya. Lalu Allah pun memberikan penjagaan khusus kepada manusia, memberikan malaikat memberikan penjagaan, pengawasan, ya, pemeliharaan dengan mengirimkan malaikat kepada manusia. Yang tertera dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Sini, ya. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min walin. Artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya, bergiliran mengikutinya itu. Di muka dan di belakangnya mereka menjaganya atas perintah Allah. Ternyata di depan dan di belakang kita ada malaikat yang menjaga, cuman kita tidak melihat malaikatnya. Kalau misalkan ada malaikat itu ada di depan kita, di belakang kita, waduh, kayaknya selfie terus sama malaikat, gitu, ya. Atau bahkan mungkin takut sama malaikat. Ya. Nah, di sini seorang hamba yang meneladani nama Al-Hafiz akan selalu berusaha menjaga kehormatannya agar tidak jatuh dalam sebuah kehinaan, kenistaan, gitu kan. Orang yang menjaga hatinya, lisannya, apalagi perilakunya, agamanya, itu akan terhindar dari menyakiti kepada orang lain. Nah, kalau mudah-mudahan semuanya, khususnya bagi saya, mudah-mudahan kita semua bisa meneladani atau mengambil ilmu daripada namanya Al-Hafiz, gitu, ya. Namanya Allah yaitu Al-Hafiz. Nah, lanjut, yaitu Al-Wahhab yang ketujuh. Nama Al-Wahhab berasal dari akar kata yaitu wahaba, yang berarti memberi.
dan memberikan sesuatu tanpa imbalan. Ya. Dalam Al-Quran kata Al-Wahhab ditemukan dalam 3 ayat. Kesemuanya merupakan sifat Allah dan satu yang dirangkaikan dengan sifatnya yang lain yaitu Al-Aziz. Ada dalam surah Quran surah As-Sad ya, ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Am indahum khazainu rahmatu rabbikal azizil wahhab. Artinya, atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi. Nah, Al-Wahhab ini kan memberi. Allah itu kita sudah jelas ya, kita sudah jelas dan sudah mengerti bagaimana Allah itu memberi, bagaimana caranya Allah itu memberi kepada makhluk-makhluknya. Dan di situ dalam pemberiannya Allah tidak sama sekali Allah ingin diberikan balasan. Oh, sama sekali Allah tidak butuh sama sekali balasan-balasan yang ada dalam manusia. Ya. Imam Ghazali ya, ketika menjelaskan makna kata Al-Wahhab itu menekankan pada hakikatnya tidak mungkin tergambar dalam apa namanya? Dalam benak adanya yang memberi setiap yang butuh tanpa imbalan atau tujuan duniawi atau ukhrawi gitu ya. Kecuali Allah, semuanya pasti butuh. Kecuali Allah nggak butuh imbalan apapun. Karena siapa yang memberi disertai tujuan duniawi atau ukhrawi, baik tujuan itu berupa pujian, ya, meraih persahabatan, ya, menghindari celaan atau guna mendapatkan kehormatan, maka dia sebenarnya telah mengharapkan imbalan. Ya, mengharapkan imbalan. Kita pun kalau misalkan kita ngasih ke teman, ya mengharapkan teman pun mengharapkan si teman tersebut itu dekat sama kita, ya kan? Itu kan sama aja dengan mengharapkan imbalan gitu. Meskipun kita tidak mengharapkan imbalan materi lagi gitu. Cuman kan kita mengharapkan imbalan persahabatan, imbalan emosional kan gitu. Sedangkan Allah tidak butuh sama sekali gitu ya. Itu manusia. Nah, apa lagi? Nah, di sisi lain, makhluk tidak mungkin akan dapat memberi secara berkesinambungan, nggak bakal mungkin karena kita tidak selamanya memiliki gitu ya, tidak selamanya punya gitu ya. Karena makhluk tidak luput dari kekurangan, gitu. Bukan juga Wahhab namanya, kecuali apa yang diberikannya dalam bentuk yang disebut di atas yang tadi. Nah, itu tuh merupakan nikmat dan bertujuan baik untuk yang diberi kini dan masa yang akan datang. Nah, demikian Ibnu Al-Arabi. Karena itu anugerahnya yang diberikan kepada orang lain tidak menjadikannya dinamai Wahhab, karena anugerah itu dapat menjadi bencana untuknya kini ya, atau masa yang akan datang. Gitu. Nah, kata Al-Wahhab yang ditemukan sebanyak 3 kali dalam Al-Qur'an selalu mengisyaratkan adanya rahmat atau berkesinambungan dari Allah. Adanya rahmat dan berkesinambungan. Kalau kita ya adanya timbal balik. Kalau manusia itu ada timbal balik, mau itu timbal balik secara materi ya, ataupun secara emosional ya, ataupun secara sosial, itu pasti manusia mengharapkan imbal balik. Yakin pasti mengharapkan imbal balik. Nah, di sini bukankah Allah memiliki pula perbendaharaan siksa ya? Tetapi karena yang dikemukakan adalah rahmatnya, maka sifat wahabnya yang disebut. Di sini bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Artinya, wahai Tuhan kami, jangan engkau sesatkan hati kami sesudah engkau memberi petunjuk kepada kami, dan anugerahilah kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkaulah Al-Wahhab, yaitu yang maha pemberi. Quran surah Al-Imran ayat 8. Selanjutnya Ar-Raqib. Kita lihat berapa menit. Oke, lanjutkan di video selanjutnya. Ya, Ar-Raqib. Makna Ar-Raqib, kata Ar-Raqib berasal dari kata Raqaba yang mempunyai akar kata yang terdiri dari 3 kata, Ra, Qaf, dan Ba. Makna dasarnya adalah tampil, tegak, lurus untuk memelihara sesuatu. Pengawasan adalah Raqib, karena dia tampil, memperhatikan dan mengawasi untuk memelihara yang diawasi.
Oke, kata Raqib sebagai nama Allah dalam Al-Quran diulang sebanyak 3 kali. Tadi di atas 3 kali, 3 kali. Ini pun sama 3 kali. Surah An-Nisa ayat 1, Al-Maidah ayat 118, Al-Ahzab ayat 52. Ar-Raqib, Allah yang maha mengawasi, mengamati dan menyaksikan seluruh apa yang terjadi di alam semesta, baik itu yang zahir ataupun yang batin. Ya. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali Allah mengawasinya. Pengawasan Allah mencakup segalanya. Dia tidak pernah lelah atau lengah. Tidak ada pula sesuatu yang tersembunyi darinya. Ya, itu luar biasanya Allah. Kalau misalnya Allah nggak begitu, berarti bukan Allah dong, ya nggak? Dan Allah pun menamakan dirinya sebagai Allah. Biar apa? Biar kenal, biar seseorang itu kenal bahwa Tuhan kita adalah Allah. Gitu. Kalau Tuhannya orang-orang kafir kan apa? Orang-orang non Muslim kan apa? Beda-beda, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Artinya dan adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Quran Al-Ahzab ayat 52. Seorang hamba yang meneladani nama Ar-Raqib akan lahir dalam dirinya sifat muraqabatullah, yaitu merasa diawasi oleh Allah. Ada CCTV di kanan kirinya gitu, di belakang, di depan, di atas, di bawah, ya. Merasa dekat, ya. Muraqabatullah akan melahirkan rasa malu kepada Allah yang tidak pernah tidur sekejap pun. Cuman ya itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing, dikarenakan kita nafsunya itu lebih gede gitu, nafsunya lebih gede dibandingkan dengan apapun. Ya kadang kita suka lengah dari pengawasan Allah, bahkan sabodo amat gitu. Allah mah Allah, kita mah kita kan gitu. Kebanyakan seseorang kalau udah nafsunya naik kan seperti itu ya. Apalagi sudah dikuasai oleh yang namanya setan gitu. Ya udah, yang namanya Allah tuh nggak ada gitu. Mau korupsi, mau maling, ya, mau apapun itu, mau zina, ya, seakan-akan kan Allah tidak ada itu. Tidak ada yang namanya pengawasan Allah. Padahal Allah itu melihat gitu. Allah itu melihat gitu. Lucu kalau misalnya kalau kita gambarkan, kalau boleh digambarkan, Allah lagi begini aja ngeliatin kita gitu. Lagi begini, oh si eta maling, oh si eta kieu, oh si eta kitu. Tapi dikarenakan luar biasanya Allah itu, yang maha pengampunnya, yang maha segalanya, yang dengan rahmatnya semua kesalahan-kesalahan kita ditutup sama Allah, ya, ditutup sama Allah. Kalau misalkan kita dibuka semua aib-aib kita, malu, udah semalu-malunya deh, malu deh. Mungkin untuk bertemu dengan manusia pun kayaknya ogah deh, malu, ya, tuh. Oke, selanjutnya muraqabatullah meliputi 3 fase. Yang pertama, sebelum mengerjakan dengan niat yang benar. Ya, sebelum mengerjakan harus ada niat dengan benar. Niatnya mau apa? Kalau kita sekolah, niatnya mau ngapain? Apakah mau sekedar niatnya untuk mendapat ijazah, atau niatnya ingin dicap hebat sama orang tetangga, ya? Atau kita ingin niatnya hanya sebatas nilai niatnya? Berarti kan kacau semua tuh. Kalau misalnya niatnya tolabul ilmi, ya kalau niatnya tolabul ilmi itu betul-betul gimana sih seorang yang ingin bertolab ilmi itu seperti apa sih sikapnya gitu kan, sifatnya seperti apa kan gitu ya. Itu semuanya tergantung dengan niat. Yang kedua, saat melakukan suatu aktivitas dengan menjaga keikhlasan, dan segala apapun perbuatan kita ya harus diiringi dengan niat dan sebuah keikhlasan. Tanpa keikhlasan semuanya nonsen. Ya lagian juga kalau misalnya nggak ikhlas mau ngapain sih? Ya kan punya kita juga bukan. Kita kan datang ke sini nggak punya apa-apa, telanjang kita mah. Ya bahkan nangis gitu. Tahu-taunya ketika kita dapat rezeki dari Allah, terus kita disuruh sedekah sama Allah, kita nggak mau. Misalkan itu kita nggak ikhlas, ya. Kita nggak ikhlas. Itu kan seolah-olah. Lu kata Allah tuh, kalau kata Allah ya. Kalau bahasa manusianya, lu Aisyah saha gitu kan? Tak pamer ti aing, teu ih kali-kali kari-kari telah diberi ka batur, maneh teu ikhlas pan gelo meureunna. Kan gitu ya. Terus yang ketiga, ketika selesai dari suatu amalan, ya, dengan melahirkan rasa antara harapan dan kekhawatiran terhadap diterima atau tidaknya amal tersebut. Nah, gimana ya? Kalau
ibadahnya kita kepada Allah itu betul-betul penghambaan yang secara totalitas kepada Allah, insya Allah insya Allah akan diterima gitu. Ya, insya Allah akan diterima. Dan kita pun jangan merasa bahwa segala perbuatan ibadah kita itu itu adalah amal kita. Oh enggak ya, itu secara nggak langsung Allah yang ngasih gitu kan. Kita untuk bergerak ke kamar ke tempat wudhu tanpa adanya izin Allah, kita nggak bakal mungkin bisa bergerak ya. Jangan semena-mena, oh ini amal saya, mudah-mudahan dengan amal saya ini masuk surga. Oh nggak ada, masuk surga itu dengan rahmatnya Allah. Begitu ya. Hati-hati dengan amal ya, hati-hati ya. Semua yang namanya ibadah itu ya Allah yang menggerakkan kita gitu. Kitanya sebagai manifestasinya Allah aja gitu. Jangan seolah-olah oh ini amal saya, oh ini ibadah saya. Oh jangan. Ngeri orang seperti itu, sombong amat gitu kan. Kata Allah tuh sombong amat gitu kan. Lu daya dan upaya pun gue yang ngasih, kata Allah kan gitu. Ya, udah selesai. Sekarang yang ke-9, yaitu al-wakil. Nah, kata al-wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Al-wakil yang maha mewakili atau pemelihara yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan manusia, baik itu dalam urusan duniawi atau ukhrawi ya. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Permasalahan semua manusia itu pasti ada permasalahan ya, mau itu anak kecil sampai dewasa itu semua ada masalah, dan masalah itu tidak pernah mati, semuanya akan masalah itu akan datang, meskipun satu masalah selesai besoknya lagi pasti ada lagi masalah lagi ya, itulah manusia ya. Dengan masalah tersebut Allah dengan mengirimnya masalah tersebut, Allah ingin kita tuh supaya kuat sebetulnya mah ya, supaya kuat, supaya lebih dewasa, supaya lebih bijak gitu. Kalau misalnya nggak ada masalah, hidup kita pelang-plong aja udah kayak binatang ya kan, nggak ada masalah mereka, yang penting makan kenyang tidur, makan kenyang tidur gitu. Lapar panggil embe makan nih ya kan, nggak ada masalah, itu binatang gitu. Kalau kita kan enggak ya. Di sini Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Allahu khaliqun kulli syai' wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Artinya Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dan Dia Maha pemelihara atas segala sesuatu. Quran surah Az-Zumar ayat 62. Ya, dengan demikian orang yang mempercayakan segala urusannya kepada Allah, orang yang bersandar segala urusannya kepada Allah ya, akan memiliki kepastian bahwa semua akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Contoh, misalkan kita punya hutang 1 juta misalkan. Nah, dikarenakan kita sudah belajar ini, sudah belajar asmanya Allah yang ini, berarti kita santai-santai aja, santai-santai semuanya, oh tenang aja, semuanya pasti akan diselesaikan sama Allah gitu kan. Tapi dibayar enggak, ya gimana mau selesai, enggak bisa lah. Tetap kita harus menyelesaikan, harus bayar gitu kan, harus berusaha, nyicil kayak gimana kayak ya kan. Itulah banyak orang yang salah mengambil makna ketika ada sebuah permasalahan didiemin, nggak mau gimana ya, nggak juga lah, hadapi masalah tersebut gitu ya. Nah hal itu hanya dapat dilakukan oleh hamba yang mengetahui bahwa Allah segala yang maha kuasa, maha pengasih. Seorang yang melakukan urusannya dengan sebaik-baiknya dan kemudian akan menyerahkan segala urusan kepada Allah untuk menentukan karunia-Nya, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah, melahirkan sikap tawakal. Nah, timbul rasa tawakal kalau misalkan kita udah bekerja hari ini ya kan, udah berusaha untuk menyelesaikan sebuah masalah, selesai atau tidaknya itu Allah yang menentukan. Kita hanya tawakal saja sama Allah, berserah diri sama Allah. Toh kita sudah berusaha gitu kan. Nah, di sini apa nih? Tawakal bukan berarti mengabaikan sebab-sebab dari tawakal bukan berarti mengabaikan sebab-sebab dari suatu kejadian, berdiam diri dan tidak peduli terhadap sebab itu, dan akibatnya adalah sikap malas. Nah, banyak ya seperti itu yang tadi saya sampaikan di atas. Kalau misalnya kita punya hutang ya bayar, jangan mengatakan Allah enak banget, emang Allah itu babu. Nggak begitu juga, dia diem aja kan, nggak ngapain, nggak ngapa-ngapain, nungguin Allah yang beresin, ya nggak bisa lah
harus ada sebab dan akibat. Nah, ya, manusia itu ada dalam tatanan sunnatullahnya, ada sebab dan akibat. Apabila kita melakukan keburukan, maka alam pun akan merespon dengan sebuah keburukan lagi, gitu kan. Itu alam, ya. Di sini ada sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, "Iqilha wa tawakkal." Ikatlah untamu dan bertakwalah kepada Allah. Nah, kejadian ini kan kalian pasti sudah tahu lah cerita yang masalah yang seperti ini. Kita ambil contoh dalam sebuah motor, misalkan kita punya motor, dalam motor itu nggak dimasukin ke rumah, dibiarkan di luar satu malam, ya pasti pagi-paginya hilang lah, ya kan? Atau keesokan harinya pasti hilang, gitu ya. Ya kan? disuruh dimasukin, disuruh kunci, ini enggak, suruh Allah aja yang jagain, enak amat gitu. Emang Allah babu. Oke, selanjutnya manusia harus meyakini dan menyadari bahwa semua usahanya adalah sebuah doa yang aktif, ya. Doa kita berdoa sama Allah. Setelah berdoa, ya kita harus berusaha, gitu. Jangan kita minta rezeki sama Allah yang banyak tapi kita nggak berusaha, kan nonsen, gitu. Ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai' fa'budhu wa huwa ala kulli syai' wakil. Artinya, yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Quran surah Al-An'am ayat 102. Wah, bener-bener Al-Quran itu luar biasa, ya. Nah, hamba Al-Wakil, yaitu seorang manusia yang mengaplikasikan nama Al-Wakil, adalah yang bertawakal kepada Allah ketika hamba tersebut telah memahami sifat Al-Wakil dari Allah. Dalam sebab-sebab dan alasan segala sesuatu, dia menyerahkan seluruh hidupnya dalam perlindungan Al-Wakil. Dia menyerahkan segala-galanya, ya, namanya kita kembali lagi kepada nama yang namanya Muslim. Artinya Muslim kan berserah diri sama Allah, gitu kan. Bukan berarti berserah diri seperti kayak orang di penjara gitu, berserah diri gitu kan, nggak begitu juga, gitu. Udah ya, selesai ya. Terus di sini ada Al-Hayy. Al-Hayy bukan hayy begini, bukan. Kata Al-Hayyu berasal dari kata hayya yahya hayatun hayyun, yang berarti hidup, life. Al-Hayyu ghalibnya diterjemahkan dengan maha hidup dan maha abadi. Seperti Al-Muhyi, akar kata Al-Hayy berasal dari nama-nama kuno Tuhan yang dipakai oleh banyak orang Samawi yang berpusat pada bunyi nafas huruf H. Entah seperti apa nama-nama kuno itu, saya kurang ngerti. Dalam bahasa Ibrani, salah satu nama Tuhan adalah YHWH. Nah, saya pernah belajar di S2 yang namanya YHWH. YHWH itu bukan berarti Yahweh, ya, bukan namanya, bukan Yahweh gitu. Tapi apa gitu namanya, orang Yahudi itu orang Yahudi. Bukan Yahweh mereka menyebutkan. Tidak ada satupun dari mereka yang berani mengatakan bahwa itu tuh dia melafazkan kata YHWH dengan Yahweh, enggak. Mereka enggak berani. Kok enggak tahu seperti apa lah. Pokoknya YHWH aja. Yang artinya sang kehidupan abadi yang sudah, sedang, dan akan terus terjadi, terus hidup. Al-Quran sering menyebut Al-Hayy yang diikuti dengan Qayyum. Kata Al-Hayy sebagai nama Allah dalam Al-Quran disebut sebanyak 5 kali, yaitu surah Al-Baqarah 255, surah Al-Imran ayat 2, surah Al-Furqan ayat 58, surah Thaha ayat 111, dan Al-Ghafir ayat 65. Sebagaimana Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Kursi, ya. Artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kata Al-Hayy artinya Allah yang maha hidup, kekal dan tidak mati, tidak mengantuk dan tidak tidur. Dia hidup dengan kesempurnaan dalam zatnya, sifat-sifatnya, nama-namanya, perbuatan-perbuatannya. Dialah yang memiliki kehidupan segala mutlak, tidak bergantung dan tidak dibatasi apapun sebagaimana kehidupan makhluknya, ya. Jadi manusia kan terbatas, manusia itu, ya, penuh dengan ketergantungan sesama manusia juga, itu makhluk itu, ya. Allah lah sumber segala kehidupan yang hidup di alam semesta ini. Semua kehidupan makhluk tergantung kepada Allah. Pada ayat lain Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba min hamala zulma.
dan tundukkanlah semua muka dengan merendah diri kepada Tuhan yang maha hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya, dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kezaliman. Nah, untuk masalah ayat ini, aduh ya Allah, banyak orang yang nggak mau tawadhu sama Allah tuh, nggak mau tunduk gitu. Kata Allah disuruh tunduklah, itu kan tunduklah kan fi'il amr gitu kan perintah. Meskipun fi'il amr itu banyak macamnya ya. Ada fi'il amr lil wujub, ada fi'il amr lil ghayah, wah banyak lah. Ya, cuman di sini ada fi'il amr ya al amru lil wujub gitu kan. Amr itu perintah itu untuk sebuah kewajiban gitu. Nah, kita disuruh tunduk sama Allah. Kari-kari kita nggak mau tunduk sama Allah, berarti kan itu kan melanggar itu kan sebuah sebuah dosa itu kan wajib, hukumnya kan wajib, ya kan? Kari-kari kita nggak mau tunduk gitu kan sama Allah. Wah, ngeri dah orang seperti itu. Hidupnya penuh dengan kedosaan semua tuh, bergelimang dengan dosa. Orang bergelimang dengan harta, dia bergelimang dengan dosa, kan ngeri juga ya. Ya, kita lah berapa menit nih? 6:37. Seorang hamba yang meneladani nama Al-Hayy selalu menjadikan Allah sebagai pusat ketergantungan dan ketundukan dalam segala usaha dan permohonan. Ya, ya kita kembali lagi ke dalam sebuah masalah yang selalu bertubi-tubi datang, dan kadang kita sudah suka susah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Datanglah sama Allah, curhat sama Allah, gitu kan, minta pertolongan sama Allah, ya, dengan sebuah ketundukan bahwa otak kita, hati kita betul-betul kosong untuk menyelesaikan sebuah masalah. Datang sama Allah, apapun masalahnya, Allah akan menerima dengan cintanya. Wah, gitu ya. Ya, ia meyakini bahwa Allah lah yang memberikan kehidupan dan yang mengurus kehidupannya. Maka dengan kemandirian dan usaha maksimal, ia akan terus menghidupkan kehidupan melalui apa yang telah dihamparkan oleh Allah di alam semesta ini. Selain itu juga, ya, ia juga akan selalu membantu sesama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kadang orang sudah kaya itu sudah lupa itu kalau udah kaya itu. Oh, ini kan usaha gue. Lu pas gue kaya, lu minta-minta, enak wae lu. Kebanyakan orang kaya itu suka lupa yang namanya nafkah, yang namanya sedekah. Beda lo antara nafkah sama sedekah, beda lagi. Contoh misalnya kita punya uang 10 juta gitu. Dalam satu bulan kita gaji kita 10 juta. Nah, keluarkan nafkahnya, keluarkan juga sedekahnya gitu. Kalau misalkan kita betul-betul mengikuti tatanan kehidupan yang kehidupan yang diberikan oleh Allah gitu dalam Al-Qur'an gitu kan. Banyak orang yang nggak mau gitu. Waduh, habis duit gua nih kalau begini mah nih. Udah kacau lagi udah begitu tuh. Banyak ya seperti itu. Yang 11, makna Al-Qayyum. Al-Qayyum adalah salah satu dari Asmaul Husna. Bahkan nama ini adalah salah satu Asmaul Husna yang teragung dari nama-namanya, yaitu ketika nama ini bergabung dengan nama Allah Al-Hayy. Sa'di rahimahullah menerangkan sebagian ulama peneliti menerangkan bahwa sesungguhnya keduanya adalah al-ismul al-azam, ya, yang bila Allah azza wa jalla disuruh dengan menyebutnya, dia akan mengijabahi. Bila dimohon dengan menyebut nama itu, maka ia akan memberi. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Wah, itu zikirnya tuh. Itu yang disebut dengan zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Di antaranya adalah isinya adalah ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Menyebut nama Hayyu, menyebut namanya Qayyum, oh insyaallah dijabah tuh. Mau apapun itu, ya. Pengen punya jodoh yang baik, ya zikirlah dengan namanya ini, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Di hati kita pengen punya jodoh yang baik gitu kan. Di hati kita pengen punya rumah, di hati kita pengen punya mobil, tapi tetap harus usaha, ya. Kembali lagi kepada usaha, ya. Lalu Syekh Al-Haras menjelaskan mana nih? Lalu Syekh Al-Haras menjelaskan bahwa di antara Asmaul Husna itu adalah Al-Qayyum. Itu adalah bentuk mubalaghah dari kata Al-Qaim, kata Qaim. Bentuk kata yang memberi arti yang lebih dalam sifat tersebut. Al-Qayyum memiliki dua makna. Pertama, dia yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan seluruh makhluk.
ya, sehingga tidak butuh sesuatu pun baik dalam hal adanya maupun dalam hal eksistensinya, ada dan eksistensinya. Dengan demikian pula dalam sifat kesempurnaannya dan perbuatan yang muncul darinya, karena ketidakbutuhannya bersifat zati, terkait langsung dengan zatnya Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kami telah terangkan, maka dia tidak akan ditimpa kekurangan ataupun rasa butuh. Allah nggak ada yang namanya kekurangan, nggak ada. Justru beliau, Allah itu sumber energi, gitu kan, sumber dari segala-galanya, sumber, gitu kan, Allah itu. Lalu yang kedua, Allah yang selalu mengatur makhluknya. Seluruh yang ada di alam ini membutuhkan kepada Allah, ya, dengan rasa butuh yang zati, yaitu terkait langsung dengan zatnya Allah tersebut, dengan zat makhluk tersebut. Tidak mungkin tidak, walaupun saat saja. Nggak mungkin lah kalau misalnya kita nggak butuh sama Allah tuh, nggak mungkin. Manusia mana sih yang nggak butuh sama Allah tuh? Khususnya orang-orang Islam, ya. Manusia mana yang nggak ada? Kalau misalnya ada, ya paling nggak butuh apa-apa, paling hanya butuh cintanya. Tapi tetap aja kan namanya butuh, gitu, ya. Selanjutnya Ar-Rabi rahimahullah mengatakan, ya, Al-Qayyum artinya yang mengatur segala sesuatu, menjaganya dan memberinya rezeki. Mujahid rahimahullah menafsirkannya dengan tafsir yang semakna. Ibnu Jarir rahimahullah mengatakan Al-Qayyum adalah yang melakukan penjagaan terhadap segala sesuatu, pemberian rezeki, pengaturannya, ya, pada apa yang dia kehendaki dan dia sukai, baik perubahan, penggantian, penambahan maupun pengurangan. Itu Allah semuanya yang mengatur. Itu dalam tafsir At-Tabari, ya. Wow, ini banyak juga nih. Asmaul Husna Al-Qayyum harus diteladani dalam kehidupan. Caranya dengan merintis agar dapat hidup mandiri. Kita sebagai pelajar, pergunakanlah kesempatan belajar yang kita peroleh dengan sebaik-baiknya. Jangan kebanyakan main game. Ini mentang-mentang corona, ya, belajar cuma sedikit doang. Biasanya kalau masuk cuma 2 itu jam 7 udah ada di sekolah, keluar jam 3 atau jam 3 lewat 45 gitu kan. Ya, keluarnya itu ini jam 12 sudah selesai gitu kan. Kita mulai jam setengah 8, jam 12 sudah selesai. Itu kebanyakan kan di sebagian waktunya kan dipakai main game gitu. Belajar nonsen belajar tuh. Aku mah angke. Nggak tahu deh mau gimana deh. Ya, persaingan hidup yang semakin ketat menuntut kita dapat hidup mandiri, tidak bergantung dan menggantungkan harapan kepada orang lain. Ya, bayangkan masa-masa yang akan kita lalui adalah masa-masa yang sulit. Dunia digital semuanya tuh. Bagaimana kita akan menghadapinya? Apakah kita akan mengatakan orang lain untuk menghadapinya? Tentu tidak. Kita harus dapat menghadapinya secara mandiri, ya, secara sendiri. Orang-orang tempat bergantung belum tentu akan bersama kita selamanya. Enggak mungkin, ya. Mereka dapat meninggalkan kita sewaktu-waktu. Begitu, ya. Ya, fenomena yang menggambarkan Asmaul Husna Al-Qayyum adalah Allah menurunkan hujan. Ya, salah satu fenomena Allah mengurus makhluknya. Semuanya itu dikasih, nggak ada yang ini mah nggak ibadah sama gua nih, nggak bakal gua kasih hujan nih, nggak begitu. Ya, Allah menciptakan bumi seisinya tanpa bantuan siapapun, nggak ada malaikat, nggak ada bantuan malaikat, nggak ada siapapun, sendiri aja Allah, ya, dalam zatnya. Allah mengabulkan doa hambanya yang berusaha. Kalau misalnya nggak berusaha, nggak bakal kabulin, ya, yang ada dikibulin, ya. Maksudnya ngibulin diri sendiri gitu, doa berusaha kagak, gitu. Yang ke-12 makna al-mubdi'u. Menurut Al-Qusair, Allah Subhanahu wa taala al-mubdi', berarti dialah yang satu menciptakan makhluk dari tiada menjadi ada tanpa contoh sebelumnya, ya. Yang kedua, mengembalikan mereka dengan kebangkitan, yaitu nusyur, menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang telah mati pada hari kiamat nanti. Al-Mubdi'u artinya yang maha memulai. Dialah yang memulai, ya, dialah zat yang memulai dari awal menciptakan segala sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Sebagaimana diciptakan Nabi Adam sebagai manusia yang paling awal diciptakan oleh Allah sesuai dengan firman Allah Ar-Rum, ya, Quran surah Ar-Rum ayat 11 yang berbunyi Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilaihi turja'un. Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Kebanyakan kita hidup seolah-olah kita akan abadi hidupnya itu.
Lifestyle kita seolah-olah abadi, ditipu daya oleh dunia, sedangkan dunia itu bau, dunia itu tipu daya ya. Ya Allah. Yang ke-13, makna al-muhyi. Kata al-muhyi berasal dari kata hayya yang berarti hidup. Dan dengan memperkenalkan dirinya sebagai al-muhyi, Allah ingin menegaskan bahwa Dia berkuasa penuh untuk menghidupkan sesuatu ya. Sebagaimana firman Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, "Fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha, inna dzalika la muhyil mauta wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." Maka perhatikanlah dulu usia gitu, bekas-bekas rahmat Allah, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati ya. Sesungguhnya Tuhan yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Quran surah Rum ayat 50. Kata al-muhyi yang menunjukkan nama Allah diulang dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Yang pertama Quran surah Rum ayat 50, Al-Fussilat ayat 39. Sedang kata al-mumit tidak terdapat dalam Al-Quran, walaupun kata kerja dari kata tersebut yang pelakunya adalah Allah terdapat dalam beberapa ayat ya. Al-mumit. Allah al-muhyi yang menghidupkan janin dalam rahim ibu yang penuh dengan kegelapan. Dialah yang menghidupkan kembali tulang-tulang yang telah hancur kelak di hari kebangkitan ya. Dialah yang menghidupkan kembali manusia dari kesesatan dengan memberikan petunjuk. Dialah yang menghidupkan kembali hati-hati yang telah mati. Dialah yang memberikan kehidupan penuh berkah bagi hamba-hambanya yang beriman, seperti dalam firman-Nya. Nah, ini dalam kata dialah yang menghidupkan kembali hati-hati yang telah mati. Maksudnya gini, kita kalau misalkan kita itu susah sekali mendapatkan rasanya Allah dalam berzikir, berarti hati kita sudah mati. Mati oleh siapa? Mati oleh dunia. Sebabnya oleh kenikmatan dunia, sebabnya oleh main game misalkan, sebabnya oleh judi misalkan, sebabnya oleh maling misalkan, sebabnya oleh macam-macam lah. Kalau misalnya kita kembali sama Allah, minta sama Allah, minta hati yang baru ya. Kalau tidak ada rasa sama sekali, minta hati yang baru ya. Allah akan hidupkan kembali hatinya. Itu maksudnya ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, "Man 'amila sholihan min dzakrin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman ya, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Double tuh, udah lebih baik ya. Nah, dan Dia juga memberikan kehidupan abadi kelak di akhirat, seperti dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma hadhihi hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau, main-main gitu, senda gurau, main-main aja dunia itu ya. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahuinya. Bukan berarti Allah mengatakan dunia ini senda gurau dan main-main, bukan berarti Allah sedang bermain-main dengan kalian, atau kita sedang dipermainkan sama Allah, bukan juga gitu ya. Maksudnya tuh jangan sampai kalian itu terlena oleh dunia yang isinya hanya sebatas godaan-godaan gitu doang, itu kan main-main ya. Seorang hamba yang meneladani nama Al-Muhyi selalu berusaha mensyukuri kehidupan yang telah dianugerahkan kepadanya dengan berbagai amal yang dapat menjadikan bekal kelak ketika ia kembali kepada Allah. Ya, kita tahu bahwa kita itu dihidupkan oleh Allah dan akan dikembalikan sama Allah. Ya, akan dimatikan sama Allah dan akan dihidupkan lagi kepada Allah. Dan kita tahu bahwa kita sadar gitu. Kita sadar bahwa kita itu dihidupkan. Nah, dalam kehidupan ini kadang-kadang kita suka terkecoh oleh kenikmatan dunia, tengeh bahwa kita akan kembali lagi, maka dari situ Allah cabut nyawa-nyawa yang lain tuh, nyawa-nyawa agar apa? Agar kita mikir bahwa kelak itu kan seperti itu. Cuman ya 1 hari 2 hari lupa lagi ya, begitulah manusia.
ngeliat. Ya, selanjutnya termasuk mensyukuri nikmat kehidupan adalah terus menjaga kesehatan dan kehidupan yang Allah berikan dengan olahraga ya, serta mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi. Allah Allah juga nyuruh gitu kan untuk makanan yang baik ya. Allah udah membuat organ tubuh dengan baik, darah yang baik, segala macam yang baik, dikasih kotoran, ya iyalah sakit yang ada ya. Yang ke-14, makna al-awwal. Kata al-awwal memiliki kata dasar awwala yang berarti pemula dan pertama, the first ya. Kata ini terdapat dalam Al-Quran sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Al-Hadid. Allah adalah al-awwal, artinya Allah yang maha pemula, tidak ada yang mendahulunya ya, nggak ada. Kalau ada yang mendahulunya ya berarti siapa tuh yang mendahulunya? Itu nggak ada, berarti bukan Allah ya. Kalau ada yang mendahulunya berarti bukan Allah ya. Dia ada sebelum semuanya diwujudkannya, wujudnya tidak didahului atau dibarengi apapun ya, tidak ada selainnya kecuali dia yang azali, tanpa awal dan permulaan. Bukan awal bukan berarti memiliki titik permulaan ya, gitu ya. Awal bukan berarti memiliki titik permulaan, enggak ya. Yang awal berarti yang mengawali segala sesuatu. Allah adalah permulaan segala sesuatu. Sebelum adanya dunia ini dia sudah ada ya. Keadaannya sebagai yang pertama sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan yang datang sesudah dia, yang merupakan segala eksistensi yang nyata maupun yang gaib. Seorang hamba yang meneladani nama Al-Awwal akan memperkuat keimanannya kepada Allah. Dialah Tuhan yang berhak untuk disembah, karena dialah yang kekal dan abadi dan tidak membutuhkan permulaan. Al-Awwal lah, gampang lah gitu ya. Terus yang ke-15, mana al-akhir, sama ya, kebalikan daripada al-awwal. Al-awwal ya. Al-akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur. Semua makhluk hancur, apapun itu yang jenisnya, yang namanya makhluk, yang makhluk itu hancur udah. Allah doang enggak gitu. Ya. Maha kekal dengan kekekalannya, adapun kekekalannya makhluknya dikehendaki kekal oleh Allah ya, seperti halnya kekekalan surga dan neraka. Surga dan neraka itu bukan kekal tapi dikekalkan ya. Dan apa yang ada di dalam surga dan neraka semuanya dikekalkan, bukan kekal. Surga adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan ketentuan kehendak dan perintahnya. Surga makhluk ya. Pengen masuk surga apa pengen masuk surga? Pengen masuk surga apa pengen masuk neraka? Surga kan makhluknya Allah. Masa kita jauh-jauh sibuk-sibuk sibuk-sibuk kita beribadah sama Allah, masa sih pengen mencuri perhatian makhluknya juga? Kan surga kan makhluknya juga ya kan. Cari dong perhatian sama Allah, begitu, yang memiliki surga ya. Ini mah kita ibadah iming-imingnya surga baru pengen ibadah ya, cetek gitu mah ya. Surga kan makhluk, masa sama makhluk, kita kan makhluk, mereka juga makhluk, ngapain langsung tembus sama Allah ya. Nah, nama al-akhir disebutkan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya dialah yang awal dan akhir, yang lahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Al-Hadid ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menetapkan makhluknya, ada yang kekal dan ada yang fana. Menurut akal semua makhluk pasti fana, akan tetapi karena Allah menjadikan sebagai makhluknya kekal, maka hukum akal harus tunduk kepada hukum syara. Begitu ya. Kalau Allah menginginkan dia itu kekal, ya udah kekal udah. Allah Subhanahu wa taala ingin misalkan si Alif misalkan, si Alif, Allah pengen Alif itu kekal gitu kan di dunia ini, ya udah kekal dia. Gitu ya. Allah yang mau gitu. Ya. Oke, terus selanjutnya nih yang B, hubungan sifat wajib Allah dan Asmaul Husna. Sifat wajib bagi Allah yang berjumlah 20. Sifat merupakan sifat-sifat pokok kesempurnaan Allah.
Sedangkan nama-nama atau sifat-sifat yang terdapat pada Asmaul Husna yang berjumlah 99 sifat sebenarnya sudah tercakup dalam sifat wajib Allah yang dirumuskan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana dijelaskan Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Maqsad Al-Fana fi Syarah Asma Allah Al-Husna. Pada pasal khusus tentang rasionalisasi kembalinya Asmaul Husna pada zat Allah sifat wujud dan 7 sifat ma'ani sesuai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut Imam Ghazali, meskipun nama Asmaul Husna sangat banyak, namun secara substansi kembali pada zat dan 7 sifat ma'ani, yaitu melalui 10 kategori berikut ya. Yang pertama, Asmaul Husna yang kembali pada zatnya seperti Allah ya. Begitu pula Al-Haq yang diartikan zat Allah yang wajib wujudnya. Yang kedua, Asmaul Husna yang kembali pada zat dan menafikan ketidakpantasan seperti Al-Quddus, As-Salam dan semisalnya. Sebab Al-Quddus menunjukkan zat Allah sekaligus menafikan sifat-sifat yang tidak layak baginya yang terbesit di hati manusia, sedangkan As-Salam menunjukkan zat Allah sekaligus menafikan aib yang tidak layak baginya. Yang ketiga, Asmaul Husna yang kembali pada zat disertai penyandaran pada hal lain, ifadah seperti Al-Ali, Al-Adim, Al-Azim ya dan semisalnya. Sebab Al-Ali menunjukkan zat Allah yang derajatnya di atas seluruh derajat zat-zat yang lain. Sedangkan Al-Azim menunjukkan zat dari melampaui seluruh batas pengetahuan ya, pengetahuan manusia. Yang selanjutnya Al-Asmaul Husna yang kembali pada zat disertai menafikan ketidakpantasan dan penyandaran pada hal lain seperti Al-Muluk dan Al-Aziz. Sebab Al-Muluk menunjukkan zat Allah yang tidak membutuhkan apapun dan segala sesuatu selainnya pasti membutuhkannya. Sedangkan Al-Aziz menunjukkan makna zat Allah yang tidak ada bandingannya. Nah, yang selanjutnya Asmaul Husna yang kembali pada salah satu sifat ma'ani seperti Al-Alim, Al-Qadir dan semisalnya. Sebab Al-Alim menunjukkan sifat ilmu, sedangkan Al-Qadir menunjukkan sifat qudrah. Selanjutnya Asmaul Husna yang kembali pada sifat al-ilm disertai penyandaran pada hal lain seperti Al-Khabir, Al-Hakim dan semisalnya. Sebab Al-Khabir menunjukkan sifat ilm yang disandarkan pada hal-hal yang samar, sedangkan Al-Hakim menunjukkan sifat ilm dengan disandarkan pada hal-hal yang mulia. Ya, selanjutnya Asmaul Husna yang kembali pada sifat qudrah disertai penyandaran pada hal lain seperti Al-Qahar, Al-Qawi dan semisalnya. Sebab Al-Qahar menunjukkan sifat qudrah disertai pengaruh penguasaannya pada hal yang dikuasai. Sedangkan Al-Qawi menunjukkan makna sifat qudrah disertai kesempurnaannya. Ya. Selanjutnya Asmaul Husna yang kembali pada sifat iradah disertai penyandaran pada suatu perbuatan. Ini penyandaran pada suatu perbuatan ya, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf dan semisalnya. Sebab Ar-Rahman ya sebagai kata dasar Ar-Rahmah sebagai kata dasar Ar-Rahman dan Ar-Rahim kembali pada sifat iradah dengan disandarkan pada perbuatan memenuhi kebutuhan makhluk yang lemah. Sedangkan Ar-Ra'fah sebagai kata dasar Ar-Ra'uf ya berarti rahmat yang sangat maksimal. Asmaul Husna yang kembali pada sifat-sifat al-fi'al yaitu perbuatannya Allah seperti Al-Khaliq, Al-Wahhab. Sebab Al-Khaliq menunjukkan perbuatan Allah dalam menciptakan makhluk ya, sedangkan Ar-Razzaq menunjukkan perbuatan Allah dalam menciptakan rezeki. Dan orang yang diberi rezeki menyampaikan rezeki kepadanya serta menciptakan berbagai sebab sehingga ia mampu menikmatinya ya. Lalu terakhir Asmaul Husna yang kembali pada sifat-sifat al-fi'il perbuatan Allah disertai hal lain seperti Al-Majid, Al-Karim. Sebab Al-Majid menunjukkan perbuatan Allah dalam memuliakan makhluk yang sangat luas disertai kemuliaan zatnya. Sedangkan Al-Karim menunjukkan perbuatan Allah yang bila berjanji pasti memenuhi, bila memberi pasti melebihi harapan ya. Dan tidak memperdulikan seberapa banyak pemberiannya dan kepada siapa memberinya ya, disertai kemuliaan zatnya. Wow, itu Allah. Kalau kita pelit. Oke, sampai di sini ya pembahasannya di bab yang ini selesai sudah pembahasannya. Baik, ayat nakhatim dasana hadza bi qiraatil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Syukran katsiran ala ihtimamikum ila liqa wahdina sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.